Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena SH. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku mau spill ke kalian berapa sih honor penulis sinopsis FTV. Nah, ini soalnya dari banyak banget DM yang masuk. Tanya ke aku, Kak, kenapa sih jadi penulis FTV harus melalui kelas? Tuh yang pertama. Yang kedua, Kak, kenapa sih kalau misalnya ngirim sendiri di kelas FTV kok susah banget gitu kan? Bukan di kelas FTV sih, tapi ngirim ke PH sendiri itu susah gitu. Terus yang ketiga ada yang tanya, Kak, sebenarnya di dalam kelasnya FTV itu ada apa aja sih? Gitu kan. Oke, ini sebenarnya masih banyak lagi sih yang mau aku bahas, tapi daripada aku membahas spill-spillan pertanyaan, mending aku bahas secara rinci sekarang ini dalam satu video. Apa aja yang kepengen kalian tahu, kalian bisa tonton dari awal sampai akhir tanpa di skip, oke? Kalian bisa nyalakan CC atau subtitle biar kalian kalau ada informasi-informasi penting langsung bisa SS atau screenshot ya. Nah, terima kasih banyak banget. Langsung aja belajar bareng with Valenas. Well guys, ini aku mohon maaf banget kalau suara aku agak bindeng ya, karena memang aku lagi pilek dan terserang flu berat dari kemarin. Tapi aku tetap harus syuting kan, aku harus memberikan review-review platform karena banyak banget tabungan yang harus aku kasih ke kalian setiap minggunya. Dan aku selalu riset biar semua platform di tahun 2024 ini baru semua informasinya. Karena kalian kan banyak nih yang scroll-scroll informasi di YouTubeku, dan itu udah setahun yang lalu, ada yang udah 7 bulan yang lalu gitu kan. Kadang platform itu pembaruannya cepet banget guys. Nah, saran aku nih ya, minimal kalian bisa maksimal apa minimal ya, pokoknya kalian cari aja video-videoku yang kayak 5 bulan yang lalu lah minimal gitu ya, 5 bulan yang lalu. Nah, nanti kalau udah 5 bulan yang lalu tuh yang depan-depan tuh pasti masih kepake gitu. Jangan lebih dari 5 bulan ya, misalnya 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Kadang platform itu udah tutup bisa jadi, kadang platform itu sudah gulung tikar bisa jadi. Jadi kalau kalian udah menemukan yang video lama banget gitu kan, kecuali tips menulis ya, kecuali tips menulis itu tolong diabaikan ya, kecuali tips menulis. Kalau tips menulis itu mau kalian 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, 12 tahun yang lalu, itu masih tetap akan dipakai karena itu patokan. Tapi kalau review platform di channel aku ya kan, itu minimal minimal apa maksimal banget gitu ya di 5 bulan yang lalu. Oke, 5 bulan yang lalu sampai 1 hari yang lalu gitu. Kalian kan bisa lah ya melihat scrollan di video-videoku, kan pasti ada keterangan, oh ini video 6 bulan yang lalu, oh ini video 7 bulan yang lalu gitu. Oke, biar kalian nggak salah informasi lagi. Nanti kalian DM aku lagi, Kak, ini kok platformnya nggak jawab-jawab ya, ini Kak editornya kok nggak balas-balas ya gitu kan. Tapi kalian nggak ngeliat nih videonya video kapan gitu. Oke. Oke, nah sekarang kalau misalnya video 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu masih berlaku guys. Jadi kalian bisa share aja yang terbaru dari video aku, oke? Dan kalau kalian kepengen stay di channel aku, kalian bisa ke channel aku setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu. Kenapa aku sekarang seminggu sekali? Karena risetnya panjang guys, risetnya panjang banget. Aku harus nyari soalnya ya kan. Kalian ngasih aku ke DM platform ini, platform ini, platform ini gitu kan. Nah, aku harus nyari, makanya aku bisain 1 minggu sekali dulu lah. Nanti kalau misalnya udah banyak nih bahannya, baru aku 1 minggu 2 kali lagi gitu ya. Soalnya memang ribet sekali untuk review platform ya kan. Apalagi kalau misalnya platform itu aku review nggak lengkap, kalian pasti protes lagi ya kan. Makanya aku harus melengkapinya selengkap mungkin, oke? Daripada kita berlama-lama nih, kita langsung bahas aja nih. Kita langsung ke intinya dari pertanyaan kalian. Kenapa sih kita harus ikut kelas untuk menjadi penulis FTV? Sebenarnya kalau mau menjadi penulis sinopsis FTV, kamu kirim langsung ke PH tuh bisa guys. Cuma kalau kamu nggak ngerti basicnya dan nggak ngerti peraturannya, itu kemungkinan lolos kecil. Karena dari pihak PH-nya sendiri itu lebih suka penulis yang sudah ngerti format menulisnya gimana guys, gitu. Nah, makanya kenapa harus ikut kelas ya, karena kita benar-benar mempelajari format sinopsisnya itu. Kalau kalian tanya sinopsisnya tuh beda nggak sih Kak sama sinopsis novel? Jauh, jauh berbeda. Bahkan jauh beda lah pokoknya. Nah,
Kalau misalnya kamu nulisnya asal-asalan, terus kamu langsung masukkan ke PH sendiri, bisa. Cuma untuk di liriknya itu kecil, gitu sih. Jadi kalian udah nulis berkali-kali, belum tentu juga kalian mendapatkan masukan balik gitu kan. Karena kalian kan nggak melalui apa ya namanya jalur gitu kan. Nah kalau di kelas ini itu ada jalurnya guys gitu. Jadi kelas ini tuh nggak cuma ngasih kamu apa namanya jalur aja, tapi kamu juga bakal diajarin caranya nulis sinopsis yang tepat itu seperti apa guys. Itu sih. Selain itu kelasku ini jalurnya itu udah apa namanya udah runtut. Apalagi kamu bakal dimentorin sama seorang mentor yang udah punya pengalaman. Dan beliau ini adalah seorang SEO writer, penulis kondang di banyak tim. Dan pembicara yang satu ini, dia itu udah punya banyak karya yang udah dijadikan FTV. Itu kalian bisa lihat aja di video.com ya kan. Itu tulisan Kak Firda Sewa, itu udah tercantum tuh. Ketika kalian kan mesti kalau nonton apa namanya nonton FTV itu kan ada direktur siapa, penulis skenario siapa gitu kan, ide cerita siapa. Itu udah ada Kak Firda Sewa tuh banyak banget. Kalian bisa lihat aja di sana. Oke. Nah, ini udah jalurnya udah tepat. Terus kalian tanya ke aku nih, Kak, kalau misalnya aku ikut kelas FTV-nya kakak ini dapetnya apa aja sih gitu. Nah, kemarin nih, apa ya di banner ya, aku nulisnya tuh cuma 7 hari. 7 hari kelas. Sebenarnya lebih dari 7 hari. Aku jabarin ya. Nah, rinciannya nih ya, yang pertama 4 hari itu buat pahami materi. Terus yang kedua 3 hari itu buat apa namanya tanya jawab. Terus yang ketiga 7 hari itu buat kirim sinopsis. Terus yang keempat 7 hari koreksi, 7 hari benerin revisian, 14 hari itu buat koreksi hasil revisian. Setelah itu kamu masuk seleksi untuk naikin ke chief. Nah, setelah kamu naikin ke chief, nanti kamu baru naikin ke PH. Nah, setelah kamu baru naikin ke PH gitu kan. Baru setelah itu kamu ke TV-nya. Jadi yang menentukan tayang dan ditolaknya itu dari pihak TV-nya, guys. Jadi kalian udah tahu ya dari chief ke PH, PH ke TV. Nah, nanti yang menentukan naskahmu itu bukan naskah ya, sinopsismu itu lolos atau enggak, itu pihak TV-nya. Bakal tayang atau enggak gitu kan. Makanya kelasku ini karena prosesnya panjang banget, ini totalnya tuh sekitar 42 hari guys. Kan total sendiri aja dari rincianku tadi ya kan. Nah, makanya kelasku ini dibuat 1 bulan sekali gitu. Padahal di banner aku nulisnya cuma 7 hari, besok aku mau perbaikin. Aku kasih selengkap ini guys ya kan, apa bannernya biar kalian paham bener apa yang diajarin di situ. Dan kalian bebas bertanya sama pembicara. Sampai segitunya bimbingan di tempatku ini guys. Oh iya, ada yang tanya nih, Kak, kalau misalnya sinopsisku gagal, aku boleh nggak kirim lagi? Jawabannya adalah sangat boleh sekali. Jadi ikut kelasnya tuh cuma sekali tok. Tapi kamu bisa mengajukan sinopsis itu berkali-kali. Jadi kalau nanti misalnya nih sinopsis pertamamu yang kamu baru belajar gagal, kamu ngajuin sinopsis yang lainnya lagi sampai keterima. Jadi misalnya ribuan kali kamu ngasih sinopsis ke sana gitu kan, udah dikasih linknya, ya bisa aja gitu. Kamu udah ngerti formatnya, udah ngerti peraturannya, udah ngerti. Kenapa enggak gitu? Jadi nggak harus ikut kelas lagi, nggak harus bayar lagi gitu. Terus kalau kamu tanya balik modal atau enggak kak gitu kan, dari apa yang kita keluarkan untuk kelas, sangat balik modal guys, sangat balik modal. Oke, kita lanjut. Nah, aku mau ngasih tahu resikonya kalau kamu kirim naskah langsung ke PH. Yang pertama, kamu nggak ngerti step by stepnya. Yang kedua, kamu nggak bakal dapat bimbingan revisi. Jadi kalau misalnya kamu dikasih nih berkas revisi, kamu nggak ngerti bakal benerinnya kayak gimana. Karena seperti yang aku bilang tadi, format sinopsis novel sama format sinopsis FTV itu beda. Terus yang ketiga, kalau kamu ikut kelas ini ya, itu
grup WA kalau misalnya kelasnya udah selesai, udah kelar nih 42 hari, grup WA itu akan dibuka terus. Jadi kamu kalau misalnya nanti ada apa-apa sama sinopsismu, kamu tahu. Jadi nasib sinopsismu itu bakal diupdate terus. Oh, sinopsisnya ini baru di chief nih. Oh, sinopsisnya ini baru di PH nih. Oh, sinopsisnya ini udah sampai TV gitu. Kamu akan dikasih tahu sinopsis yang lolos di FTV itu yang seperti apa. Jadi nanti kamu akan muter otak gimana caranya bikin sinopsis yang kayak gitu. Terus sinopsis yang kayak gimana sih yang diminati di industri FTV gitu kan. Itu juga bakal dikasih tahu guys. Dikasih lihat, bener-bener dikasih lihat real gitu. Nah nanti kamu bakal muter otak lagi gimana caranya aku bisa bikin naskah FTV yang seperti itu, tapi dengan ide yang lebih fresh, yang baru gitu. Jangan pernah berpikiran untuk plagiasi ya, karena pihak TV nggak suka hal itu. Dan jangan pernah untuk jiplak karya siapapun. Kamu tuh bakal tidak disukai di dunia, di industri inilah, itu kamu nggak bakal disukain. Jangan samakan dunia ini dengan pernovelan. Novel mungkin kamu masih bisa ada apa ya, ada keringanan lah ya, ada yang nggak ketahuan, ada yang gini. Kalau TV enggak. Kalau kamu udah ketahuan plagiasi, besoknya mau naskahmu mau kayak gimana bisa jadi nggak diterima juga gitu. Bahkan nggak dibaca karena namamu udah ke blacklist, istilahnya kayak gitu. Bisa jadi loh ya seperti itu. Jadi jauhilah kata-kata plagiasi, oke? Terus banyak yang tanya sama aku, kalau yang udah sinopsis yang udah ditayangkan menjadi FTV itu di bawah Kak Firda atau anaknya Kak Firda itu ada nggak gitu. Jawabannya adalah kalian bisa lihat di Instagram @kantorpenulis. Itu adalah beberapa karya FTV anak-anaknya Kak Firda yang udah berhasil lolos lewat kelasnya Kak Firda sewa. Inilah kenapa aku nge-review dari awal sampai akhir karena banyak banget pertanyaan dan aku nggak bisa jawab satu persatu di DM guys. Oke, banyak banget yang tanya ini itu gitu kan. Daripada aku jawab satu persatu, aku bikinin konten aja ya kan. Terus aku share, aku kasih tahu kalian, kalian nonton nih dari awal sampai akhir. Ini adalah penjelasannya di kelas Kak Firda gitu. Aku spill ke kalian berapa sih honor untuk jadi penulis sinopsis FTV. Yang jelas ya, sinopsis itu pendek guys. Yang diperlukan itu cuma 1000 sampai 2000 kata aja atau sekitar 1 sampai 3 halaman. Kalau kita bandingkan sama penulis novel yang harus menunggu lama karena harus royalti yang pertama, yang kedua harus ngumpulin sampai ada batas pencairan gitu kan. Kalau penulis FTV itu cuma pendek, itu aja kalau novel panjang ya, penulis novel panjang gitu kan. Tapi kalau sinopsis di FTV itu pendek, itu aja dihargain 500.000 sampai 1 juta guys per sinopsis, itu dihargain segitu. Padahal kalau kalian nulis novel yang panjangnya segono gitu kan, dengan persyaratan yang seabrek juga gitu kan, dan kalian dapetnya bulan depan juga, dan kadang kalau misalnya royaltinya belum full juga nggak bisa bulan depan cair gitu kan, ya ini jadi cara lain nih buat kalian mendapatkan penghasilan karena memang beda ya kan, jalurnya gitu kan. Nah kalau penulis FTV ya segitu, per sinopsis yang cuma 1000 sampai 2000 kata atau sekitar 1 sampai 3 halaman itu dihargai 500 sampai 1 juta. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kenapa kelas ini harganya 500.000? Karena pembinaannya unlimited, guys. Unlimited banget pembinaannya. Yang pertama, terus yang kedua, kalian bimbingannya itu benar-benar mendetail sekali. Udah tau lah, tadi udah aku perinci berapa hari yang sebenarnya 42 hari kan. Terus selain itu kamu tanya balik modal apa, nggak jelas balik modal ya kan. Orang kamu bayar sekali, kamu bisa kirim sinopsis berkali-kali lah. Kalau sinopsisnya itu 3 kali
lolos semua, ya baliknya 3 kali lipat kan gitu. Entah nanti nominalnya 500 atau 1 juta atau 700, kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti balik modal lah, orang kita cuma bayar sekali kok gitu kan. Nah, selain itu di kelasku yang aku bikin ini, kamu bisa mencicil. Aku tahu banget kondisi keuangan kalian, ngerti banget karena kondisi keuanganku juga aku ngerti gitu kan. Aku paham kemampuan dari banyak orang itu berbeda-beda. Nah, makanya aku ngeluarin sistem cicilan. Dan cicilan ini mulai dari 50.000, 100.000. Terus, misalnya nih, aku nggak ngejudge harus bulan depan. Karena setiap bulan itu pasti ada kelasnya Kak Firda. Sama, kelas FTV ini tuh akan selalu rutin ada setiap bulan. Nah, makanya kalau misalnya nih, mulai bulan ini nih, kamu nyicil 50.000, besok nyicil 50.000. Nggak apa-apa, sampai kamu lunas baru kamu ikut kelas keberapanya kita boleh, nggak akan hangus guys. Jadi misalnya nih bulan apa sih, Maret ya, bulan Maret kamu mulai nyicil berapa gitu kan, terus kamu udah target nih 5 bulan ke depan lah aku bisa, ya udah cicil aja terus sampai 5 bulan, nanti bulan ke-6 baru kamu ikut kelas, boleh, nggak akan dilarang gitu. Tapi kalau kamu kepengen, aku mau nyisihin uang pokoknya bulan depan nih aku harus full biayanya, ya udah nanti per minggu kamu cicil 50, 100 gitu sampai hari H datang, boleh gitu. Itu keunggulan dari kelasku. Jadi ada kelas cicilan nih guys, dari 50.000, 100.000, setengah harga, boleh, nggak masalah. Jadi ini adalah cara buat kalian bisa menjadi penulis FTV. Jadi aku membuka peluang buat semua kalangan, mau kalangan atas, mau kalangan tengah, kalangan bawah, kalangan biasa, kalangan berada gitu kan. Itu bisa semua ikut gitu. Karena ada kelas yang mau bayar cash, oke, mau bayar cicilan juga oke. Jadi terserah kalian mau dengan cara seperti apa. Aku di sini cuma menyediakan fasilitasnya bersama Kak Firda ya kan, ngasih jalurnya juga. Nah, kalau udah tinggal kalian ikutan aja. Ini sih kelebihan lain dari kelas aku. Nah, kalian udah ngerti kan tentang seluk-beluk kelas FTV ini dan kenapa alasannya harus masuk kelas. Terus honornya berapa, aku udah spill semuanya. Nah, kalau kamu kepengen jadi penulis FTV, yuk cus langsung join aja. Hubungin adminku di deskripsi box. Kamu langsung WA aja. Mau cicil kayak, mau cash kayak, oke. Tuh, setiap bulan kelasnya selalu ada. Dan biasanya tuh akan diadakan akhir bulan. Di minggu ketiga kalau nggak minggu keempat. Gitu. Dan aku kasih sedikit spillan testimoni dari batch pertama sama keduaku, karena mereka juga udah ngerasain gimana sih bimbingannya. Kalian bisa baca sendiri di sini, atau kalian bisa ke Instagram aku yaitu @valenas_ atau @valenas_ebook. Nah, kalian bisa lihat di sana di bawah di sorotan gitu, itu ada testimoni FTV, testimoni kelas FTV itu ada. Kalian bisa cek sendiri aja di sana, oke? Dan terima kasih banyak banget kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Ini tuh bukan sekedar promosi, tapi menjawab pertanyaan kalian. Oke, menjawab pertanyaan kalian yang DM yang belum bisa aku jawab satu persatu. Jadi kalian bisa nonton dari awal sampai akhir video ini, karena udah aku jawab semua ya guys. Oke, tapi kalau kalian masih setelah aku ulas sampai akhir ini kalian masih ada pertanyaan, silakan cantumkan di komentar, pasti akan aku balas. Oke? Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Dan cus yuk ikut kalau kalian sudah merasa tertarik untuk menjadi penulis FTV, penulis sinopsis FTV, atau udah tertarik untuk mengembangkan sayap ke dunia per FTV-an, silahkan langsung hubungi admin di deskripsi box, oke? Karena setiap bulan kelas ini selalu ada dan kursinya itu terbatas banget, jadi kalian harus benar-benar bisa
cepet-cepetan untuk masuk ke setiap bulannya, karena setiap bulannya tuh cuma aku batasin 20 orang per kelasnya tuh 10 orang maksimal. Biar apa? Biar ke handle semua, biar efisien gitu. Jadi kalian dibimbingnya tuh total, istilahnya kayak gitu guys. Oke. Jadi kalau per bulan cuma 20 ya kan, kalian langsung booking aja kursinya. Oke. Dan ini tuh kelasnya laris loh guys, jangan salah. Walaupun harganya 500.000, kelasnya super laris. Ya kan? Setiap bulan pasti ada. Dan ini di batch pertama sama batch kedua mereka udah ada yang ngajuin sinopsis 2 kali, ada yang ngajuin sinopsis 3 kali gitu. Nah, buat kalian sudah mengajukan sinopsis, ikut kelas dulu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Bentar lagi kita mau merayakan Idul Fitri buat kalian yang merayakan hari raya Lebaran gitu kan. Nah, kalian yang masih menjalankan ibadah puasa semoga lancar sampai hari raya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.